kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami hari ini membahas mengenai tema keterbukaan informasi publik, mendorong partisipasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik. Dan memang kalau tadi kita sudah bahas di segmen awal bagaimana kemudian dari undang-undang, kemudian apa yang dihadapi oleh KIA sendiri, Komisi Informasi Aceh, dan gini kita di segmen akhir bersama dua narasumber kita, Pak Hamdan dan Pak Arman, dan besok ya Pak, insya Allah akan diadakan ini nih hasil penilaian tadi nih yang sudah dari kategori informatif menuju cukup, kurang, bahkan untuk paling bawah tidak informatif Pak. Ini apa saja mungkin Pak yang bisa disampaikan ke publik untuk hal tersebut, apa yang bisa publik ketahui? Mungkin dari Pak Hamdan, silakan. Baik, oleh karena di pasal 37 peraturan Komisi Informasi terkait dengan standar layanan informasi publik bahwa menjadi bukan kewajiban bahwa Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi badan publik setidaknya setahun sekali, dan hasilnya itu wajib diinformasikan ke masyarakat. Jadi kita besok insya Allah tanggal 3 Desember merupakan titik di mana kita harus mengumumkan seluruh badan publik terhadap kepatuhan mereka dalam bentuk anugerah keterbukaan informasi badan publik yang kita apresiasi dalam bentuk kategori-kategori yang sebagaimana kita sampaikan tadi, informatif, kemudian yang sudah masuk kualifikasi informatif, kemudian masuk kategori menuju informatif, kemudian cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Itu besok akan diselenggarakan di Gedung Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh. Mungkin itu pada jam siang, jam 14 sampai dengan selesai. 14 ya, sampai dengan selesai. Mungkin sesudahnya informasi mana badan-badan publik yang masuk kategori kualifikasi tersebut, ini masyarakat dapat mengakses di website Komisi Informasi Aceh. Jadi masyarakat juga berhak tahu mana sih tingkat SKPA ini yang badan publiknya sudah paling bagus, sudah melaksanakan ketentuan Undang-Undang 14 tahun 2008, mana SKPA yang tidak informatif dan sebagainya. Jadi dari 159 bisa kita nilai ya Pak? Bisa kita lihat. Iya. Cuman maaf, yang tidak informatif ini tidak dipublish, tapi yang masuk kategori nominasi tadi. Yang ini takut nanti menimbulkan stigma tersendiri, tetapi ini menjadi PR, menjadi tugas rumah oleh pemerintah Aceh sendiri untuk mendorong mereka yang belum tingkat kepatuhannya masih rendah, kualifikasinya belum informatif, untuk tahun ke depan mengambil kesempatan, kemudian memperbaiki diri, kemudian mungkin bisa saja terjadi lompatan-lompatan tahun depan, mungkin bisa naik langsung ke tingkat menuju informatif atau informatif. Nah, itu juga kita bisa melihat banyak juga badan publik yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya berada di kategori rendah, tahun ini ada yang punya lompatan tertinggi. Jadi ini kesempatan bagaimana mereka harus menjadi terbaik di tahun-tahun mendatang. Baik, kita harapkan memang semakin terbuka, semakin baik. Semakin baik, semakin baik. Karena bagaimanapun ini adalah amanat undang-undang yang harus dipatuhi, harus dilaksanakan oleh semua penyelenggara pemerintah dan penyelenggara badan publik. Baik, Pak Arman, tambahan Pak? Ya, lagi-lagi kan kembali kepada kualitas pelayanan publik tadi yang disampaikan, bahwa semangat keterbukaan informasi ini harus kita maknai sebagai upaya bersama, baik itu masyarakat maupun badan publik, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Ya. Nah, jadi ini bukan hanya perintah dari undang-undang, tapi harus menjadi semangat kita bersama. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah ketika kita memiliki pemahaman yang sama, memiliki komitmen yang sama, memiliki strategi dan momentum yang sama antara badan publik maupun dengan masyarakat. Nah, selama ini kita Komisi Informasi terus melakukan upaya mendorong kelompok-kelompok informasi publik yang ada di tingkat kampung, di tingkat komunitas, di tingkat mahasiswa, agar mereka juga sadar bahwa menggunakan instrumen keterbukaan informasi sebagai alat advokasi. Nah, di satu sisi kita juga mendorong pemerintah maupun badan publik untuk menyiapkan diri menjalankan undang-undang ini. Harapannya adalah bagaimana keterbukaan informasi publik meningkat,
pelayanan publik juga berkualitas Baik, begitu. Betul. Ya. Baik. Pak Arman, terima kasih banyak Pak sudah berbagi. Pak Hamdan Nurdin juga terima kasih banyak Pak. Kita tunggu, kami tunggu nih informasinya Pak dari Badan Publik tadi. Iya. Pak, ini sayang sekali waktu kita sudah habis dan di akhir Pak closing statement mungkin dari Pak Hamdan dulu, silakan Pak. Ya, sebagaimana topik kita pada hari ini bahwa keterbukaan informasi publik mendorong partisipasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, ini kita berharap bahwa dengan kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini masyarakat diberi hak kewenangan untuk mengakses informasi-informasi dari penyelenggara pemerintah atau penyelenggara badan publik, di mana sebagaimana tertuang pada tujuan undang-undang ini diterbitkan adalah bagaimana salah satunya adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk mengetahui kebijakan publik, kemudian alasan pengambilan kebijakan publik, sehingga mereka dapat menggunakan informasi publik ini untuk mengisi pembangunan, kalau untuk di Aceh khususnya untuk pembangunan di Aceh, sehingga dia punya banyak informasi, gagasan, ide dan sebagainya dengan keluasan informasi yang mereka terima untuk membangun Aceh ini sendiri. Jadi saya sering membuat semacam jargon baru, buka informasi Jak Tabangun Nanggro. Buka informasi, buka informasi Pak, Jak Tabangun Nanggro. Jak Tabangun Nanggro ini akan lebih mengisi, jadi keterbukaan informasi publik tidak hanya dipandang adalah untuk mempresur badan publik, tapi mereka gunakan untuk membangun negeri. Baik. Kita buka informasi Jak Tabangun Nanggro. Terima kasih Pak Hamdan Nurdin, Pak. Pak Arman silakan Pak. Saya mengajak semua pihak untuk memanfaatkan undang-undang ini agar lagi-lagi kita bicara soal peningkatan partisipasi dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tentunya partisipasi yang positif agar pembangunan ini betul-betul dirasakan oleh semua pihak. Karena kenapa pembangunan tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah saja, tetap harus ada dukungan dari masyarakat. Baik. Jadi mari manfaatkan keterbukaan informasi untuk berpartisipasi secara cerdas dalam mengawal pembangunan di Aceh. Baik, terima kasih Pak Arman Fauzi sudah berbagi dengan kita, dan pastinya terima kasih juga buat Anda pemirsa JTV sudah menyaksikan acara ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Indar Sekasari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.